Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam multikultur. Halo semua, perkenalkan saya Angelic Diva Carmelita dengan NRP 130320058 dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika jurusan Akuntansi Universitas Surabaya. Pada video ini, saya akan mempresentasikan dan akan memberikan informasi seputar vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Dan saya ingin pula mengajak Anda semua untuk ikut serta mendukung gerakan vaksinasi COVID-19 ini. Mari kita lihat. Saat ini kita semua sedang dilanda oleh pandemi virus corona. Hingga saat ini, berdasarkan data yang saya ambil dari website WHO, yaitu covid19.who.int pada Rabu 14 April 2021, jumlah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 1.577.526 orang, dengan jumlah kematian sebesar 42.782 orang. Dengan meningkatnya pasien yang terkonfirmasi, dan dengan adanya pandemi ini yang menyerang berbagai negara di dunia, termasuk negara kita Indonesia, pastinya akan memberikan dampak pada seluruh sektor. Tidak hanya dari sektor kesehatan saja, tetapi juga dari sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Banyak negara mengalami resesi atau kondisi pertumbuhan ekonomi minus dalam 2 kuartal terakhir. Lalu meningkatnya pengangguran, serta penjualan grosir dan retail juga mengalami penurunan. Melihat kasus COVID-19 di Indonesia yang hingga kini masih terus meningkat, serta dampak-dampak yang timbul dari pandemi ini, maka banyak peneliti dan ilmuwan berusaha untuk membuat dan menemukan vaksin untuk virus ini. Apa itu vaksin? Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit. Vaksin COVID-19 adalah harapan terbaik untuk menekan penularan virus corona. Mendapatkan vaksin COVID-19, maka bisa melindungi tubuh dengan menciptakan respon antibodi di tubuh tanpa harus sakit karena virus corona. Vaksin COVID-19 mampu mencegah seseorang terkena virus corona. Dengan mendapatkan vaksin, juga akan membantu melindungi orang-orang di sekitar kita dari virus corona. Terutama orang-orang yang berisiko tinggi, seperti orang yang sudah berusia lanjut, dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Di akhir proses vaksinasi ini, tubuh akan belajar bagaimana melindungi diri dari infeksi di kemudian hari. Respon kekebalan dan pembuatan antibodi itulah yang melindungi tubuh dari infeksi jika virus yang sebenarnya masuk ke dalam tubuh. Setidaknya ada 215 negara yang berusaha memperebutkan vaksin COVID-19 ini. Indonesia pun termasuk negara yang berusaha mendapatkan vaksin untuk bisa mencapai kekebalan imunitas atau herd immunity. Dengan adanya herd immunity, maka pandemi COVID-19 dipercaya akan bisa dikendalikan dan ekonomi nasional akan segera pulih. Indonesia akhirnya berhasil mendapatkan jutaan vaksin dari perusahaan asal China, yakni Sinovac pada akhir 2020 lalu. Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menetapkan ada 7 jenis vaksin COVID-19 yang akan digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Jenis vaksin COVID-19 yang akan digunakan yaitu vaksin merah putih, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Novavax, Pfizer-BioNTech, dan Sinovac. Tentunya vaksin-vaksin tersebut diproduksi dan memiliki kandungan serta efikasi yang berbeda-beda. Setelah mengetahui jenis-jenis vaksin tadi, akhirnya pada Rabu 13 Januari 2021 menjadi momen bersejarah dimulainya vaksinasi pertama virus corona di Indonesia. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama di Indonesia yang divaksin. Selain Jokowi, sejumlah pejabat dan tokoh juga ikut menjalani vaksinasi perdana COVID-19 di Istana Kepresidenan pada Rabu pagi. Vaksin yang digunakan adalah jenis vaksin Sinovac. Kemudian bagaimana perkembangan vaksinasi COVID-19 saat ini?
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan melaporkan hingga 12 April 2021 sebanyak 10.261.791 orang telah divaksinasi COVID-19 untuk dosis yang pertama. Sementara itu, sebanyak 5.310.739 orang telah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 untuk dosis yang kedua. Vaksinasi tahap pertama dilakukan pertama kali sejak 13 Januari 2021. Sedangkan vaksinasi tahap 2 berlangsung mulai 17 Februari 2021. Sementara itu, pemerintah merencanakan sasaran vaksinasi COVID-19 di Indonesia adalah sejumlah 181.554.465 orang penduduk yang berumur di atas 18 tahun. Hal ini untuk mencapai tujuan timbulnya herd immunity atau kekebalan kelompok. Mungkin beberapa dari kita masih ada yang khawatir akan dampak ataupun efek yang ditimbulkan dari vaksinasi ini. Hal tersebut wajar. Setiap orang akan memiliki dampak yang berbeda-beda. Karena vaksin COVID-19 ini dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus corona. Namun, kita harus melihat dari sisi positifnya, di mana vaksinasi juga memiliki manfaat yang berpengaruh besar bagi diri kita dan juga orang lain. Pertama, menurunkan angka kematian dan kesakitan akibat COVID-19. Dengan melakukan vaksinasi, risiko Anda untuk terinfeksi virus ini akan jauh lebih kecil. Kalaupun seseorang yang sudah divaksin tertular COVID-19, vaksin bisa mencegah terjadinya gejala yang berat dan komplikasi. Dengan begitu, jumlah orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 dapat menurun. Yang kedua, mendorong terbentuknya herd immunity. Artinya orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya bayi yang baru lahir, lansia atau penderita kelainan sistem imun tertentu, bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang sekitarnya. Oleh karena itu, untuk mencapai herd immunity, penelitian menyebutkan bahwa minimal 70% penduduk dalam suatu negara tersebut harus sudah divaksin. Dan yang ketiga, meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan penyakit COVID-19 ini, maka kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali seperti sedia kala. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk divaksin? Tapi perlu diingat bahwa orang yang bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini adalah yang berusia minimal 18 tahun dan juga lansia serta yang memenuhi syarat saja. Vaksin? Aku sih yes. Yuk kita dukung program gerakan vaksinasi COVID-19 ini demi mewujudkan Indonesia yang sehat dan maju. Sekian presentasi dan pemaparan informasi dari saya seputar vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata atau tindakan yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam multikultur.